Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Ardi dari program studi Teknik Sipil angkatan 20 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil survei lalu lintas yang berlokasi di Jalan Oto Iskandar di Nata. Profil jalan yang saya survei, nama jalan Jalan Oto Iskandar di Nata, panjang ruas jalan 2 km, lebar jalan 8 meter, tipe jalan 2/2 UD, jumlah lajur 2 lajur, jenis perkerasan aspal hot mix, lebar jalur 2x4 meter. Volume lalu lintas. Volume lalu lintas yaitu banyak kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam suatu waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata yaitu banyak kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu. Di antara rumus Q sama dengan N per T, di mana Q sama dengan volume lalu lintas yang melalui suatu titik, dan N adalah jumlah kendaraan yang melalui titik itu dalam interval waktu pengamatan. T sama dengan interval waktu pengamatan. Survei kapasitas ruas jalan. Kondisi jam puncak ruas jalan Oto Iskandar di Nata. Pada tabel 1 dari Masjid Agung menuju alun-alun bisa dilihat ya hasil pengamatan saya, dan ini dari alun-alun menuju Masjid Agung. Bisa dilihat juga hasil pengamatan saya. Di sana cuma terdapat sepeda motor, mobil, MPU, bis kecil, bis sedang, bis besar, pick up, truk kecil, truk besar, truk sedang, roda 3, sepeda, dan becak. Volume lalu lintas. Ini merupakan tabel dari periode sibuk arah B ke A di ruas jalan. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam, dengan waktu pengumpulan data dalam 2 jam, pagi, siang, sore, mulai dari pukul 7 sampai pukul 6 petang, didapatkan hasil periode jam sibuk sebagai berikut. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa periode jam sibuk pagi di ruas jalan Oto Iskandar di Nata yaitu ada pada pukul 07.30 sampai 07.45 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu sibuk siang pada pukul 11.30 sampai 12.45. Sedangkan waktu sibuk sore pada pukul 16.30 sampai 17.45 atau sampai jam 5:45 waktu Indonesia Barat. Fluktuasi volume lalu lintas di ruas jalan. Pada grafik tersebut dapat dilihat pada hari kerja jam puncak pada jalan arteri sekunder perdesaan terjadi pada pukul 16.15 sampai 16.30 dengan jumlah arus lalu lintas sebesar 185 SMP per jam, di mana jumlah arus lalu lintas ada satu arah sebesar 100 SMP per jam dan jumlah arus lalu lintas pada arah 2 sebesar 115 SMP per jam. Hal ini disebabkan karena pada jam tersebut sebagian besar orang-orang melakukan aktivitas di luar rumah. Pada sore hari,
seperti jalan-jalan, hiburan, dan lain-lain. Walaupun jam puncak terjadi pada sore hari, akan tetapi pada pagi hari juga terjadi lonjakan arus lalu lintas, yaitu pada pukul 7 sampai pukul 9, di mana jumlah arus lalu lintas pada 1 jam sebelumnya sebesar 170 SMP per jam. Hal ini disebabkan karena pada jam tersebut melakukan aktivitas pergi ke sekolah dan volume lalu lintas. Ini merupakan speed dari distribution. Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa pada ruas jalan Oto Iskandar di Nata didominasi oleh kendaraan roda 2 motor seperti motor MC, motorcycle dengan jumlah sebanyak 21.236 kendaraan. Untuk kendaraan ringan LV 4.814 kendaraan, sedangkan kendaraan berat sebanyak 16. Kecepatan kendaraan. Kecepatan adalah tingkat pergerakan lalu lintas atau kendaraan tertentu yang sering dinyatakan dalam kilometer per jam. Terdapat dua kategori kecepatan rata-rata. Yang pertama adalah kecepatan waktu rata-rata, yaitu rata-rata sejumlah kecepatan pada lokasi tertentu. Yang kedua adalah kecepatan yang rata-rata atau kecepatan perjalanan yang mencakup waktu perjalanan dan hambatan. Kecepatan ruang rata-rata dihitung berdasarkan jarak perjalanan dibagi waktu perjalanan pada jalan tertentu. Kecepatan ini dapat ditentukan melalui pengukuran waktu perjalanan dan hambatan. Kecepatan kendaraan. Hasil perhitungan kecepatan kendaraan menggunakan stopwatch dipaparkan dengan tabel di bawah ini. Survei kecepatan. 2. Pengamatan ditempatkan terpisah sejarak 50 meter, mengapit simetris titik pengamatan. Pengamatan 1 memberi tanda kepada pengamatan kedua untuk mengaktifkan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 1. Pengamat 2 mematikan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat 2. 50 meter dibagi waktu tempuh antara posisi pengamat 1 dan 2 dianggap sebagai kecepatan setempat. Inventarisasi jalan. Pada tabel 1 ini data inventarisasi ruas jalan di Jalan Oto Iskandar di Nata. Nama jalan Oto Iskandar di Nata, node ke node 0 sampai 200, panjang 50, lebar perkerasan 12 meter, lebar bahu 0,3 meter, yang kiri dan yang kanan 0,3 sama, selokan 1,7 meter, daerah milik jalan 0, penggunaan lahan 0,50, kondisi baik. Ini bisa dibaca ya sama teman-teman. Hasil dari pelaksanaan kegiatan survei inventaris ruas jalan meliputi bagian ruas jalan, besar ukuran dimensinya, jenis rata kondisi dari ruas jalan yang diukur yaitu 4 ruas jalan. Hasil dari pengukuran dimuat dalam tabel 1. Dengan kondisi dari ruas jalan yang diukur lebih detail dapat dilihat pada tabel 1. Gambar 2 ruas jalan. Penampang lintang digambar dengan manual berdasarkan data inventarisasi ruas jalan yang diukur. Hasil gambar dapat dilihat pada gambar 2. V per C
diketahui tadi V sama dengan 13.329,2 dan C-nya 2.615,70 dan dihasilkan 5,1. Tingkat ini termasuk kepada tingkat pelayanan C. Ini merupakan lampiran dari lampiran survei jalan. Sekian. Mungkin yang saya rasakan hasil dari pengamatan selama ini, yang saya rasakan, saya bisa mengetahui volume lalu lintas ruas jalannya yang terkhusus dari ruas jalan Oto Iskandar di Nata, dan bisa mengetahui juga apa yang menjadi penyebab sebuah kemacetan pada ruas jalan terkhusus dari ruas jalan Oto Iskandar di Nata, dan yang dihasilkan jalan Oto Iskandar di Nata bisa tidak terjadi kemacetan apabila pemerintah membuat lapangan atau membuat lahan parkir, karena dilihat dari pengamatan saya banyak sekali oknum-oknum yang melakukan parkir bebas pada area tersebut, dan juga banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Dari kesan dan pesan saya, kesan mungkin saya merasa senang terhadap pelajaran ini, terhadap mata kuliah ini, karena langsung ke praktek, dan pesan saya mungkin tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.